Halo Sobat Milenial, Anda sedang menyaksikan program Top News of the Day by IDN Times bersama saya, Laras Saripun. Perjalanan Johnny G. Plate akhirnya berujung mengenakan rompi oranye yang berstatus sebagai tersangka dengan tangan terborgol. Dirinya ditetapkan sebagai tersangka bersama dengan 5 orang lainnya yang sebelumnya telah ditahan. Berikut kita simak informasi selengkapnya. Menkominfo Johnny G. Plate ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung atas kasus dugaan korupsi BTS 4G dan infrastruktur paket 1 hingga 5 yang dikerjakan oleh Bakti Kominfo pada tahun 2020 hingga 2022. Johnny G. Plate yang sekaligus politisi Partai Nasdem tersebut sebelumnya telah diperiksa sebanyak 3 kali. Namun untuk yang ketiga kalinya, dirinya ditetapkan sebagai tersangka usai keluar dari gedung Bundar Kejaksaan Agung dengan mengenakan rompi tahanan disertai tangan yang diborgol. Sebelumnya Kejaksaan Agung telah menetapkan 5 tersangka pada beberapa waktu silam. Salah satunya Direktur Utama Bakti Kominfo, Anang Ahmad Latif. Sedangkan Kejaksaan Agung bersama Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan mencatat terdapat 8,3 triliun lebih kerugian atas kasus tersebut. Pemeriksaan pada hari ini setelah kami evaluasi, kami simpulkan telah terdapat cukup bukti bahwa yang bersangkutan diduga terlibat di dalam peristiwa tindak pidana korupsi proyek pembangunan infrastruktur BTS 4G paket 1, 2, 3, 4, dan 5. Tentunya selaku pengguna anggaran dan selaku menteri. Atas hasil pemeriksaan tersebut, sehingga tim penyidik pada hari ini telah meningkatkan status yang bersangkutan setelah dari saksi menjadi tersangka. Dan selanjutnya terhadap yang bersangkutan kita lakukan tindakan penahanan untuk 20 hari ke depan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Agung. Selanjutnya, setelah kami lakukan pemeriksaan, kami pada saat ini juga sedang melakukan penggeledahan di rumah kediaman yang bersangkutan di rumah dinas Menteri Kominfo dan di kantor Kominfo. Selain itu, hasil dari pemeriksaan ini tentunya akan kita ikuti lagi pemeriksaan pendalaman lebih lanjut untuk melihat apakah perkara ini masih bisa kita kembangkan atau tidak. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Kuntadi menyebut bahwa hasil pemeriksaan tim lapangan membuktikan bahwa proyek ribuan BTS yang telah menyeret 5 tersangka tersebut memang tidak sesuai dengan hasil yang dilaporkan. Atas hal tersebut, Kejaksaan Agung juga menggeledah gedung Kominfo dengan hasil membawa tumpukan 3 box yang bertulisan Kejagung. Selain menggeledah gedung Kominfo, Kejagung juga menggeledah rumah dinas Johnny G. Plate yang berada di Kompleks Menteri, Jalan Widya Chandra 5 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Penyidik membawa 4 box yang diduga sebagai bahan untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Serta penyidik juga menggeledah mobil Johnny G. Plate yang terparkir di sekitar gedung Bundar Kejaksaan Agung dengan mengamankan 2 buah handphone, KTP, STNK, dan sebuah amplop putih tebal. Kejadian yang menyeret Johnny G. Plate, kantor staf Presiden buka suara terkait penetapan tersangka. Deputi 5 Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pertahanan, dan Hak Asasi Manusia di KSP, Jaleswari Pramodarwardani, meminta semua pihak untuk menghormati proses hukum terkait penetapan tersangka Johnny G. Plate. Jaleswari juga meminta untuk tidak membuat spekulasi yang tak masuk akal. Terima kasih telah menyaksikan Top News of the Day. Ikuti terus perkembangan berita-berita terbaru hanya di kanal YouTube IDN Times. Salam Sati Putri bersama tim yang bertugas mengucapkan terima kasih. Terus patuhi protokol kesehatan dan sampai jumpa.